E. coli dan coliform. Kedua jenis bakteri ini berasal dari kotoran manusia dan hewan. Kontaminasi air bisa terjadi di setiap tahap, mulai dari pengambilan di sumber mata air, pengangkutan air, pengolahan air di depot, hingga dari galon yang kurang bersih. Pengusaha depot pun jarang memeriksakan kebersihan kandungan airnya ke laboratorium, padahal air yang terkontaminasi dapat menimbulkan penyakit seperti diare. Tim peneliti berharap ada pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, serta sosialisasi yang terus-menerus tentang kebersihan dari Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum. Konsumen pun sebaiknya tidak bersikap pasif. Kita tanya nasihat cukup ya, cukup mungkin informasinya ini cukup dulu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat ya di YouTube, apalagi yang terakhir itu disebutkan terutama kalau kita masih isi ulang, ya isi ulang dari galon yang isi ulang tadi, air isi ulang itu ternyata rentan sekali dengan bakteri E. coli tadi ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu dengan informasi tadi perlu untuk mengevaluasi lagi air minumnya. Tapi ada satu hal lagi Bapak Ibu yang mungkin terakhir banyak ya, ada broadcastan di WA, ada yang pernah dengar mikroplastik? Dengar hari ini ya, makanya diundang. Nah, kenapa hari ini kita adakan seminar small ya, seminar kecil tentang membahas mikroplastik? Karena Bapak Ibu tahu nggak, ini tuh sebetulnya jarang kita dengar, tapi itu pasti masuk ke tubuh kita. Ya, nah nanti ada pakarnya ya yang akan membahas apa sih itu mikroplastik. Karena selama ini kita nggak sampai memikirkan itu. Kita dengan santainya bawa ini air mineral di mobil kita, dengan santainya kita bawa ini di motor kita, dengan santainya kita beli di toko-toko yang kena panas, kemudian kita minum. Padahal sebetulnya ini semua akan melepaskan mikroplastik yang akhirnya masuk ke tubuh kita, termasuk galon-galon tadi ya. Nah, kita lihat dulu satu video lagi yang ini menunjukkan bagaimana sebetulnya ini ada ya, sebelum langsung nanti Dr. Josephine yang akan membahas tentang itu ya. Oh ya, nah ini sedikit mungkin, tapi nanti yang lebih jelas nanti Dr. Josephine ya. Ini ternyata mikroplastik dalam air minum kemasan ini yang mengagetkan. Jadi masyarakat Indonesia ternyata konsumsi mikroplastik setara 3 kartu kredit setiap bulannya. Coba kita nggak pernah sampai makan ya, tapi itu setara 3 kartu kredit masuk ke tubuh kita dalam waktu 1 bulan. Dari mana itu? Banyak hal ya, mungkin dari tempat makan kita, dari ini tadi botol plastik dan sebagainya. Ya, yang hari ini kita lebih mengkhususkan untuk air minum karena lebih banyak kita pakai hari ini. Ya, kita lihat dulu. Ini warningnya. Hasil penelitian Global State University of New York at Fredonia yang didukung Orb Media, organisasi media nirlaba di Amerika Serikat yang menemukan sejumlah air minum dalam kemasan yang mengandung mikroplastik menghebohkan publik. Pasalnya sejumlah air minum dalam kemasan yang telah beredar ternyata mengandung material yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya. Air minum dalam kemasan yang beredar luas di pasar ternyata mengandung mikroplastik. Temuan ini terungkap dalam hasil penelitian Global State University of New York at Fredonia yang didukung Orb Media, organisasi media nirlaba di Amerika Serikat. Peneliti State University of New York at Fredonia menguji 259 botol air minum dari 11 merek yang dijual di 8 negara. Hasilnya, 93% air kemasan botol yang menjadi contoh ternyata mengandung mikroplastik. Sampel juga diambil dari Indonesia karena menjadi salah satu negara dengan pangsa besar air minum dalam kemasan. Hasilnya, salah satu produk air minum dalam kemasan yang telah lama beredar di tengah masyarakat positif mengandung mikroplastik. Bahkan kandungan mikroplastik telah mencapai 10.390 partikel per liter. Mikroplastik merupakan plastik berukuran mikroskopis atau tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Mikroplastik sendiri disebut sebagai polutan lingkungan yang sulit terurai. Jika kandungan mikroplastik masuk ke dalam tubuh, ia akan tertahan di dalam organ dan sulit untuk dikeluarkan. Akibatnya organ tubuh bisa terganggu. Zat kimia yang terakumulasi di dalam tubuh juga merupakan faktor yang berkontribusi terhadap tumbuhnya kanker. Ya, ya. Jadi ada 2 hal hari ini ya Bapak Ibu perlu tahu
bahwa air minum kita ternyata tidak baik-baik ya. Dan ini Hasil perlu penelitian kita global. waspadai ya. Ini tadi satu ternyata hasilnya seperti ini, dan yang kedua mikroplastik ya. Kita dengarkan dulu sebahaya apa sih mikroplastik dalam tubuh kita dan bagaimana itu bisa masuk ke tubuh kita ya. Saya langsung serahkan aja ke Dr. Pipin.